Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi kita yang minggu lalu. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai transportasi online yang ada di dunia ini. Dan yang kedua adalah tentang telepon seluler atau smartphone. Bapak akan menjelaskannya smartphone dari generasi pertama hingga generasi selanjutnya, yaitu generasi yang terakhir, generasi kelima. Jadi untuk lebih jelas, mari kita simak PowerPoint yang akan Bapak berikan ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia bagian kedua. Kemajuan teknologi saat ini. Yang pertama, transportasi berbasis online. Teknologi transportasi berbasis online merupakan teknologi yang sangat berguna dan banyak digunakan oleh masyarakat. Aplikasi transportasi online dipelopori oleh Uber pada tahun 2009. Kehadiran transportasi online membuat banyak perubahan pada cara pengguna memilih layanan transportasi. Transportasi online tidak hanya dapat memberikan jasa transportasi bagi pengguna atau orang, tetapi juga melayani pengiriman barang atau paket serta hantar makanan. Contohnya yang ada di Indonesia, Gojek, Grab, dan lain-lain. Kemudian, telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon atau kabel. Telepon seluler berkembang dari teknologi radio sejak tahun 1940 dan pertama kali digunakan pada tahun 1946. Sejarah telepon seluler yang pertama, generasi pertama. Telepon genggam generasi pertama disebut 1G atau 1G. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional atau hanya pada kawasan tertentu. Generasi kedua atau 2G merupakan atau muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar yaitu 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Ponsel generasi ketiga, generasi ini disebut 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas termasuk internet seperti video call. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau 8G, kemudian Wideband CDMA dan CDMA 2000. Ponsel generasi keempat. Generasi ini disebut juga Fourth Generation atau 4G. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda.
Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conference, online game, dan lain-lain. Ponsel generasi kelima. Generasi ini disebut juga fifth generation atau 5G. 5G atau fifth generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020. Sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Dan hingga saat ini negara Cina yang hanya memakai generasi 5G ini. Terima kasih.